Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tritna Murtanti, NIM Z1K020038, asal PTN Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat sebagai bentuk untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu Universitas Bengkulu. Saya tinggal di Kabupaten Wonosobo, bersebelahan dengan Kabupaten Kebumen yang terletak di pesisir pantai Pulau Jawa. Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki potensi sangat besar. Namun, tidak menutup kemungkinan banyak permasalahan yang menyebabkan wilayah pesisir tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti rusaknya ekosistem pesisir. Salah satu permasalahan wilayah pesisir Kebumen yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan tambak yang terjadi di Pantai Tegalretno, Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Pantai Tegalretno merupakan pantai yang dijadikan sebagai tempat wisata. Namun hal tersebut berubah setelah adanya pembangunan puluhan tambak. Kerusakan pesisir selatan yang dijadikan tambak udang ini dinilai sudah pada taraf yang sangat memprihatinkan. Ditambah lagi, kurang tegasnya instansi terkait dan penegak hukum yang menjadikan semakin maraknya pembangunan tambak. Bahkan, ditemukan terdapat beberapa tambak udang ilegal di daerah pesisir Pantai Tegalretno. Adanya alih fungsi lahan menjadi lahan tambak ini menyebabkan beberapa kerugian, seperti yang pertama, tambak ilegal yang rusak dan hancur akibat terkena ombak pasang mengotori pesisir pantai, sehingga menurunkan nilai estetika pesisir pantai. Yang kedua, tambak udang yang dibangun di sekitar Gumuk Pasil Tegalretno merubah bentuk serta merusak gumuk pasir itu sendiri. Yang ketiga, tambak yang dibangun di area ekosistem mangrove menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem mangrove yang mengakibatkan terjadinya erosi garis pantai, sedimentasi, pencemaran, berkurangnya fungsi ekologi, dan secara langsung akan mempengaruhi fungsi ekonomi dengan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan. Yang kelima, pemilik tambak yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja bekas galian tambak dan tidak mengembalikan lahan seperti sebelum dijadikan tambak. Dan yang keenam, merusak kawasan konservasi dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi tambak ini harus segera ditindaklanjuti untuk mengembalikan wilayah pesisir. Dan hal yang dapat dilakukan, yang pertama, memperbaiki ekosistem mangrove dan mengurangi dampak dengan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove yang melibatkan masyarakat secara aktif dan melakukan praktek perikanan yang berkelanjutan, seperti menerapkan perikanan organik yang saat ini menjadi dasar untuk pembelian eco-labeling sebagai bentuk peningkatan sertifikasi sebagai komoditas ekspor, serta pembentukan ekonomi baru yang kreatif dalam pemanfaatan mangrove seperti ekowisata. Yang kedua, pembangunan dan pengembangan ekonomi yang mengacu pada tata ruang yang diterbitkan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk meminimalisir dampak terhadap kerusakan lingkungan. Yang ketiga, kerjasama dan komunikasi secara baik antara pemerintah dengan pihak desa yang ketempatan sebagai lokasi tambak, serta membuat kesepakatan dengan pemilik tambak. Yang keempat, memperketat izin operasional petambak. Dan yang kelima, menutup paksa tambak udang ilegal, serta tambak udang yang berada di area konservasi dan wisata. Pengelolaan wilayah pesisir ini harus dilakukan secara terpadu, demi tercapainya visi dan misi bersama. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sendiri merupakan pendekatan pengelolaan yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu, agar tercapai tujuan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Selain memahami pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, kita juga perlu mengetahui dan memahami ICM atau Integrated Coastal Management, yang merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan,
serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana secara terpadu. Mengacu pada ICM itu sendiri, terdapat 3 dimensi demi tercapainya wilayah pesisir secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu secara sektoral. Pada dimensi ini, perlu adanya suatu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi, atau disebut juga dengan horizontal integration, dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pemerintah pusat, yang disebut dengan vertical integration. Yang kedua yaitu dimensi bidang ilmu. Pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu atau interdisciplinary approaches yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Yang ketiga yaitu dimensi keterkaitan ekologis. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya, sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis atau ecological linkage yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Pengelolaan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, implementasi, dan monitoring atau evaluasi. Sekian video ini saya buat, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa, saya juga ingin berterima kasih kepada Program Permata dan dosen pengampu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mengikuti mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini di Universitas Bengkulu selama 1 semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.